Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur atas kehadirat dan iradah dan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada sore hari ini atau pada maghrib kali ini Allah masih memberikan kepada kita semua ketundukan hati, semangat yang masih ada dan masih tersisa, sehingga kita bisa mempergunakan tenaga yang ada di penghujung hari ini dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu saja menghadiri majelis zikir, majelis nasihat, majelis yang padanya disampaikan pengingat atau hal-hal yang dapat menguatkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu itu merupakan suatu ibadah yang mulia, karena Nabi SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Sesungguhnya siapa saja yang ia menempuh suatu jalan atau ia melaksanakan proses begitu ya, untuk mencari ilmu, belajar, meningkatkan keimanan dan amalannya, maka Allah akan mudahkan ia untuk masuk ke surga karena mengarungi jalan belajar tersebut. Terlepas nanti akhirnya apakah akan membuahkan hasil yang maksimal, akan tetapi dengan menjalani prosesnya saja sudah merupakan suatu keagungan yang luar biasa. Kemudian Nabi SAW melanjutkan dalam hadis yang barusan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yasluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum." Dan tidaklah suatu kaum, suatu kelompok orang-orang yang berkumpul di masjid, yang mana di masjid itu mereka niatkan untuk mendapatkan ilmu, mereka niatkan untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari kitab Allah Azza wa Jalla, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan as-sakinah akan turun kepada mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diberikan naungan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla, wa haffathumul malaikah, dan Allah akan dan malaikat akan turun ikut menghadiri sebagai penghormatan mereka terhadap majelis-majelis zikir, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Azza wa Jalla akan membangga-banggakan, dalam arti akan menyebut bahwasanya inilah hamba-hambaku yang sedang berkumpul duduk di majelis nasihat untuk mendekatkan dirinya kepadaku. Mungkin seperti itulah makna dari Allah menyebut-nyebut mereka di antara makhluk langit. Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika kita berbicara tentang ibadah Allah, maka bisa dikatakan para ulama begitu ya, atau ketika pendefinisian ibadah itu tersendiri, ia adalah atau hal tersebut mencakup dua hal begitu. Maka ibadah itu mencakup dua hal, yang mana dua hal ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah ketika mendefinisikan dan menjelaskan apa itu ibadah. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," manusia dan jin tidak diciptakan melainkan untuk beribadah. Itu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surat lain mengatakan, "Fa'budillaha mukhlishan lahuddin," maka sembahlah dan beribadahlah kepada Allah. Dan dalam surat yang lain Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullah," dan mereka tidaklah diperintahkan untuk beribadah melainkan untuk beribadah. Mereka itu tugasnya untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika mendefinisikan ibadah ini secara ada dua sisi yang jadi patokan. Yang sisi yang pertama adalah sikap at-tadzallul wal khudu', atau bisa diartikan sikap patuh dan tunduk. Lalu yang kedua adalah sikap al-mahabbatu wa ta'zim, yang mana saya jadikan ini tema pada malam hari ini, yaitu adalah al-mahabbatu wa ta'zim, sikap atau menghadirkan sikap atau perasaan cinta dan menghadirkan sikap pengagungan di dalam ibadah tersebut.
Lalu lebih jauhnya para ulama mengatakan ibadah itu adalah ismun, adalah sebuah nama yang mana merupakan nama yang mencakup berbagai keseluruhan kegiatan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah cintai hal tersebut. Ya, secara simpelnya kan ibadah yang kita tahu apa ya? Salat, puasa, zakat, sedekah dan semisalnya. Kan seperti itu ya, itu bentuk dalam ibadah, wujudnya. Itu wujud ibadahnya. Tapi ketika membahas apa? Ketika membahas tentang ruh atau makna dasar dari ibadah itu, makna dasar atau makna yang harus senantiasa dihadirkan ketika sholat apa? Tadi, tunduk, patuh, cinta dan pengagungan. Makna dasar yang mesti dihadirkan ketika puasa apa itu? Tunduk, patuh, cinta dan mengagungkan. Makna dasar yang dihadirkan dalam berbagai ibadah, rutinitas apapun, termasuk dalam majelis kita pada hari ini, termasuk dalam kegiatan kita apa, menghadiri majelis zikir, majelis ilmu, majelis ta'lim, seperti itu. Itu semua harus didasari dengan apa? Tunduk dan patuh, dan juga apa? Sebagai bukti cinta dan pengagungan pada Allah Azza wa Jalla. Maka kita akan lihat, mungkin sebagian manusia ketika melaksanakan ibadah, ketika melaksanakan ketaatan-ketaatan yang Allah Azza wa Jalla wajibkan gitu ya, yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada manusia, kita akan lihat manusia itu terbagi-bagi menjadi beberapa begitu ya. Di antaranya yang paling menonjol adalah orang-orang, manusia-manusia yang mana ketika mereka beribadah itu yang terbesit di dalam pikiran mereka itu cuma satu. Yang terbesit ketika melaksanakan ibadah apa? Yang penting ibadah saya ini gugur kewajiban, selesai. Yang penting saya sudah melaksanakan kewajiban, yang penting saya nurut sholat, udah selesai. Artinya hanya satu sisi yang ia perhatikan. Atau ada golongan yang kedua yang ketika ibadah dia tidak terfikirkan ini bukan kewajiban, tapi yang terfikirkan apa? Urusan dunia, menggapai urusan dunia dengan ibadah tersebut. Mengapa saya sholat? Supaya kaya. Mengapa saya mengapa saya sedekah? Supaya pintu rizki semakin diluaskan, makin banyak harta. Artinya tidak ada perasaan itu merupakan suatu kewajiban yang mesti ditaati, mesti dilaksanakan, sikap patuh, dan juga apalagi menghadirkan perasaan sikap cinta dan penghambaan dan pengagungan yang sebenar-benarnya dari dalam ibadah itu. Toh di dalam ibadahnya saja yang terfikirkan apa? Urusan dunia, gitu ya. Jadi akan ada orang seperti itu. Ketika ibadah dia tidak sama sekali terbesit bahwasanya saya sholat ini sedang menghadap Allah. Saya sholat ini dalam rangka membuktikan cinta saya kepada Allah Azza wa Jalla. Saya sholat ini sedang membuktikan bagaimana pengagungan saya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ada yang tidak memperhatikan seperti itu. Lalu ada yang lagi yang tadi sudah saya sebutkan kebalikannya. Saya sholat tapi tidak terfikirkan Allahnya, nggak ada. Yang terfikirkan apa? Saya sholat ingin urusan lancar. Saya sholat ingin harta yang banyak. Saya sholat ingin urusan-urusan duniawi selesai. Dunia saja yang jadi pikirannya itu. Karena apa? Ya karena apa? Kehidupan kita ini di dunia ini sangat penat begitu ya, sangat begitu muak hidup di dunia ini, dalam arti banyak hal yang kita tidak setuju. Pada akhirnya apa ya? Akhirnya yang terfikirkan adalah untuk lepas dari apa? Kesulitan-kesulitan tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka seyogianya inilah yang jadi diperhatikan, yang mesti kita perhatikan di dalam setiap ibadah kita. Ingat, ibadah itu tidak hanya mencakup sikap tunduk patuh. Iya, Allah memerintahkan aqimus shalah, ya saya salat. Bukan hanya sekadar ya saya salat, tapi apa? Ya saya salat, dan dengan salat ini saya akan buktikan cinta dan pengagungan saya. Nah itu ya. Jadi yang namanya ibadah itu tidak boleh lepas dari dua sisi yang barusan. Kutiba alaikumus siyam, kalian wajib puasa. Ya, kami akan puasa. Tapi bukan hanya sekadar untuk gugur kewajiban puasa, tidak. Ya, kami akan puasa, dan dengan puasa ini akan saya buktikan
bahwasanya puasa ini betul-betul bukti cinta saya, dan dengan puasa ini betul-betul bentuk pengagungan saya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaulah dua sisi ini bisa dihadirkan dalam setiap ibadah, maka tidak akan ada ibadah yang asal-asalan. Tidak akan ada ibadah yang ibadah kalau bahasa Sundanya saka sampurna, asal terlaksana, yang penting danggus tadi. Tidak akan ada istilah seperti itu. Ketika ia salat, maka yang akan terfikirkan bagaimana saya mengagungkan dan membuktikan cinta saya kepada Allah lewat salat saya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei bani Adam, hei manusia, pakai pakaian yang baik ketika melaksanakan salat di masjid. Mengapa? Bukan karena Allah ingin bukanlah masalah pakaian mahal mewah dan bukan. Tapi yang jadi persoalan ikhtiar kita mengagungkan Allah lewat ibadah tersebut terlihat dari memakai pakaian yang cocok untuk sholat. Ketika puasa banyak kita ketika puasa, atau mungkin sebagian kita ketika puasa puasa iya, tapi kita masih sering terlupakan dalam arti kita masih suka kecolongan melakukan hal-hal yang mengurangi nilai puasa tersebut, atau bahkan membatalkan nilai puasanya. Bukan membatalkan hukum puasa sah tidaknya, puasanya sah tapi tidak ada nilainya, kan ada yang seperti itu. Nah, kalaulah hal ini disadari, saya puasa bukan sekedar tunduk, tapi tunduk sekaligus dengan puasa ini saya mengagungkan dan bukti cinta saya kepada Allah Azza wa Jalla, maka nggak akan ada orang yang puasanya asal-asalan. Begitu pula ketika hadir pengajian ibadah, artinya ibadah apapun itu, artinya dia akan mempersembahkan yang terbaik. Bagaimana ia membuktikan ta'zim, pengagungan, bagaimana kita membuktikan mahabbah, ini bukti cinta saya kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin ikhwan rahimakumullah, sebetulnya ini adalah kunci dasar, begitu ya. Ini adalah kunci dasar dari segala sesuatu. Sikap cinta dan sikap pengagungan ini adalah kunci dasar sebetulnya di dalam keimanan, di dalam menguatkan pondasi keimanan, di dalam meningkatkan kualitas diri dalam semangat beribadah. Artinya secara logika dasar, kualitas kecintaan kita kepada Khalik dan sikap pengagungan kita kepada Khalik akan terlihat dari ibadah kita. Ibadah ala kadarnya, asal kewajibannya, berarti cinta kita itu hanya segitu, begitu. Sikap pengagungan kita itu hanya segitu. Padahal kan kalau kita pakai analogi terbalik atau analogi yang seharusnya lebih utama, gitu ya. Ketika ada seseorang, ini analogi simpel saja begitu. Ketika ada seorang bawahan dipanggil oleh atasannya, begitu kan? Apakah akan menemui atasannya dengan pakaian-pakaian yang lusuh? Tidak. Apakah akan menemui dan menghadap atasannya dengan banyak keringat yang bercucuran, bau badan dan semisalnya, dengan pakaian yang tidak pantas? Tidak akan. Itu padahal hanya sekedar untuk menghadap makhluk. Maka seyogianya untuk menghadap Khalik lebih utama lagi, apalagi yang namanya ibadah, ketika beribadah. Maka seyogianya mahabbah dan ta'zim ini yang jadi perhatian bagi setiap manusia. Maka di sini dikatakan, yang kecintaan yang saya bahas ini bukanlah kecintaan tabiat, gitu ya. Kecintaan yang dibahas tentang mencintai Allah Azza wa Jalla itu bukanlah tabiat. Mengapa bukan tabiat? Kalaulah tabiat artinya semua manusia nggak akan ada yang kufur ke Allah, begitu. Ya, bukanlah cinta tabiat. Cinta tabiat itu sebagaimana cinta orang tua kepada anaknya, anaknya kepada orang tua, itu cinta tabiat. Seorang laki-laki menghendaki untuk menikahi perempuan dan hidup bersamanya dan mencintainya, itu cinta di antara cinta tabiat. Meskipun tetap bisa memilih ya perempuan yang mana yang mau dia cintai, tapi secara dasarnya mencintai lawan jenis itu tabiat. Nah, yang saya bahas sekarang, pembahasan mencintai Allah itu bukan masalah cinta tabiat, tapi dia adalah mahabbah al-ikhtiyari atau hubbun ikhtiyari, cinta yang merupakan
ada usaha yang digerakkan begitu. Jadi dia tidak akan bisa datang dengan sendirinya. Dia tidak bisa datang tanpa latihan. Dia tidak bisa datang tanpa pembiasaan. Dia akan sulit dihadirkan dalam setiap ibadah ketika tidak biasa dihadirkan. Bagaimana saya menghadirkan sikap cinta dan sikap pengagungan Allah di dalam sholat, di dalam setiap ibadah? Ya hadirkan perasaan seperti itu di dalam benak, di dalam hati kita masing-masing, di dalam pikiran kita masing-masing. Dengan pembiasaan itu akan muncul. Begitu. Nanti akan ada pembahasannya, beberapa pembahasan yang lain. Cuman dari segi kalimat ikhtiar begitu ya. Kan ikhtiar itu apa artinya? Pilihan. Kan gitu ya. Iya, pilihan, usaha, sebuah kerja yang mana kita harapkan hasilnya. Kan itu ikhtiar, makna ikhtiar yang simple bagi kita gitu ya kan. Ikhtiar dan doa seperti itu. Ikhtiar artinya bekerja. Artinya cinta kepada Allah Azza wa Jalla ini butuh latihan, butuh dihadirkan, dan butuh pembiasaan untuk dihadirkan setiap hal-hal dalam setiap ibadah. Maka dalam menggambarkan begitu ya, menggambarkan cinta kepada Allah ini bukan cinta secara tabiat tadi ya. Ini bukan cinta secara tabiat yang mana manusia dan hewan juga punya. Tapi ini adalah cinta ikhtiari yang mana manusia dituntut untuk apa? Untuk berusaha, atau manusia bisa berusaha untuk meningkatkan hal tersebut. Maka di sini dikatakan hiya antahaba kullaka liman ahbabta. Cinta kepada Allah Azza wa Jalla adalah engkau mempersembahkan kepada Allah Azza wa Jalla segala sesuatu apa yang engkau suka. Makanya dalam sebuah ayat yang ayatnya tidak asing bagi kita, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kan seperti itu. Kalian tidak akan mencapai derajat kesempurnaan dalam berbuat baik sehingga kalian mampu menginfakkan, memberikan hal-hal yang kalian senangi di jalan Allah tentu saja. Nah seperti itu. Atau contoh lebih simpelnya adalah ketika para sahabat begitu kan, dalam berbagai kondisi dalam sirah kita akan lihat berbagai perang begitu kan ya. Nah dari berbagai perang itu kita akan lihat ketika Nabi menyerukan siapa yang mau membuka donasi lah ya kalau kita ya, bertabarru' istilahnya, artinya membuka peluang untuk beramal baik. Siapa yang ingin berinvestasi di perang ini, kita akan lihat dari para sahabat yang berbondong-bondong untuk mengorbankan harta mereka yang mereka punya. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, dalam sebuah kejadian atau kisah yang lain, ketika ada seruan jihad, seruan perang, pokoknya seruan membuktikan cinta kepada Allah Azza wa Jalla lewat perang, begitu maksud saya. Maka setiap orang itu mempersiapkan perbekalan buat dirinya. Kalaulah ternyata ia sakit dan gak mampu berdiri, gak mampu buat berangkat, ia berikan persiapan perang itu untuk orang lain supaya bisa berangkat. Itu ada hadisnya di Riyadhus Shalihin ya. Ada kisahnya di Riyadhus Shalihin seperti itu. Artinya ini bekal saya gak bisa perang nih, tapi bagaimana saya ingin buktikan cinta saya lewat jihad ini, udah saya berikan kepada orang lain supaya orang itu bisa berangkat dalam melaksanakan jihad tersebut. Udah. Bahkan dalam kisah yang lain ketika masalah sholat berjamaah di masjid ya, masalah sholat berjamaah di masjid sampai ada orang yang saling bantu untuk membopong temannya sehingga bisa datang ke masjid. Demi apa? Demi membuktikan ini loh cinta saya kepada Allah lewat sholat berjamaah di masjid, begitu. Sampai rela dibopong, bareng-bareng, saya bantu supaya kamu bisa betul-betul sholat berjamaah di masjid. Itu contoh sederhana, contoh simpel. Artinya sejauh mana pengorbanan, maka itulah bukti cinta kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana cinta ini ikhtiari ya. Artinya cintanya merupakan pilihan dan bisa merupakan perlu latihan dan ikhtiar, usaha. Kemudian yang menjadi catatan selanjutnya adalah cinta kepada Allah Azza wa Jalla ini adalah merupakan, seperti saya katakan tadi, dia adalah
yang mengikat atau dia adalah inti dari ibadah itu. Makanya para ulama tadi ketika menjelaskan ibadah secara esensinya, secara intinya, ibadah itu adalah sikap tunduk dan sikap cinta dan pengagungan. Kan seperti itu. Maka sampai dikatakan di sini falu ubudiyatu maqudatun bil mahabbah. Maka ubudiyah, sikap penghambaan, sikap ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla, salat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, sedekah, zakat yang kita lakukan, itu maqudatun bil mahabbati. Dia itu terikat, dia itu berporos kepada kecintaan tadi. Artinya manusia kalau sudah tidak ada sikap tidak ada rasa cinta kepada Allah sama sekali, dia gak akan beribadah. Manusia ketika hilang rasa cintanya kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan beribadah, tidak meninggalkan ibadah. Atau jangan hilanglah, katakan berkurang saja. Ketika kecintaannya berkurang, dia akan menurun semangat beribadahnya. Maka di sini sampai dikatakan wahiya ruhul imani wal a'mal. Sikap dasar cinta kepada Allah dan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla ini ruhul ibadati wal a'mal. Dia itu adalah ruhnya ibadah dan ruh setiap amalan-amalan. Maka ketika misalkan kita bertanya secara pertanyaan yang mungkin klasik begitu, bagaimana saya meningkatkan tingkat kekhusyuan saya di dalam sholat? Bagaimana agar saya bisa merasa nyaman di dalam sholat? Sudah pertanyaan dibalik, malah akan dibalikan, bukan diberi solusi, malah akan dibalikan. Dibalikannya bagaimana? Sudah dihadirkan belum perasaan di dalam sholatnya bahwasanya ini bukti cinta dan bukti pengagungan? Simple. Artinya kalau bisa menghadirkan hal seperti ini betul adalah bukti cinta saya kepada Allah Azza wa Jalla, ya saya akan sholat. Oh iya betul, ini adalah bukti pengagungan saya kepada Allah Azza wa Jalla, ya saya akan berikan yang terbaik. Maka tidak akan ada persoalan sholat terlalu lama. Ya kalau terlalu lama jadi persoalan lain, ya itu soal fikih yang lain, karena imamnya nggak ngerti kondisi, ya itu persoalan yang lain. Cuman ini lama sedikit saja begitu, taruhlah. Ya, biasanya sholat zuhur atau sholat maghrib atau sholat subuh lah. Sholat subuh yang mungkin disunahkan lebih lama. Yang biasanya kita sholat subuh itu 2 rakaat 3 menit selesai. Ini agak dipanjangkan sedikit 10 menit. Protes. Begitu ya. Protesnya bukan gara-gara hal-hal yang lain, tapi ada ketika protes itu berarti ada sesuatu gitu loh. Protes kerja masuk misalnya. Protes belum sarapan. Protes mau ke pasar. Artinya kan 10 menit ini, 10 menit yang kita ingin buktikan cinta kita lewat sholat subuh tersebut kepada Allah, terkalahkan ternyata oleh kebutuhan duniawi kita. Seperti itu kan? Itu kita berbicara realitas saja. Kita berbicara realita kita sekarang saja. Kita menjadikan alasan kesibukan duniawi ini untuk mempercepat ibadah kita. Nah, seperti itu kan? Ya, memang dalam kondisi syariat memberikan kelonggaran begitu kan, sehingga nanti kalau kita membahas kita akan baca mungkin sebagian ulama ada yang menganjurkan qomat agak diakhirkan supaya jamaah bisa ngumpul dulu. Ada yang berpendapat seperti itu sebagian. Artinya barangkali ada yang baru pulang kerja kan bisa sholat berjamaah, nggak masbuk, nggak telat sholatnya kan, seperti itu, ya kan? Iya betul. Akan tetapi yang jadi persoalan adalah ketika kita menjadikan hal itu alasan. Jadi setiap ibadah mau lama itu alasan, ada alasan saja. Ada alasan duniawi yang kita jadikan itu alasan kebutuhan. Mau baca Al-Quran 1 hari 1 halaman saja tidak sempat. Mau baca Quran dengan terjemahnya 1 hari 2 ayat saja sering kelupaan. Ini bagaimana ibadah kita ini sebetulnya? Ini bagaimana perasaan cinta dan mengagungkan Allah itu gimana begitu? Perlu dievaluasi. Ya. Maka di sini dikatakan ibadah itu adalah ruhul imani wal a'mal. Dia adalah ruh. Mengapa sih kurang khusyuk? Sudah dihadirkan bahwa jangan-jangan kita itu masih lebih cinta dunia daripada sholat yang mungkin 5 sampai 10 menit begitu. Mungkin kita lebih mencintai pelanggan 1-2 daripada kita sholat 5 menit 10 menit. Saya nggak katakan sholat setengah jam loh. 5-10 menit sholat selesai.
Kan seperti itu. Itu hal-hal yang sepele ya. Namun jujur saja, kita sering kali jadikan hal itu apa? Alasan. Gitu ya. Kita sangat sering jadikan urusan duniawi itu alasan. Saya sudah tadi kasih tahu, syariat memang ada memberikan kelonggaran. Tapi bukan berarti setiap ada urusan duniawi ya jadi longgar, tidak seperti itu. Ya, oh iya gara-gara ini keperluan. Udah rapel begitu kan. Ada keperluan, udah sholatnya akhir saja. Bahkan sholat wudu dan sholat nggak akan ngabis 5 menit, nggak akan ngabisin 10 menit, kan seperti itu. Artinya sebetulnya ini adalah mindset begitu ya, pola berpikir kita yang mana sudah senantiasa isinya itu urusan kehidupan duniawi begitu, kesibukan yang ada kita lakukan di dunia. Kehidupan duniawi itu adanya kesibukan yang kita lakukan, entah itu di kantor, pekerjaan, dagang, jaga warung, ngajar dan semisalnya. Maka ikhwati iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya sikap ini ya, mahabbah ini sangat rawan. Rawan dalam arti bagaimana dia itu sangat penting begitu. Makanya saya katakan, makanya tak salah dikatakan tadi ruh. Jadi ruh khusyuk itu dari mana? Ya kita belajar menghadirkan sikap cinta dulu, baru khusyuk akan bisa didapat. Bagaimana saya ingin bisa tenang sholat lama? Ya dihadirkan dulu bahwasanya sholat ini bentuk pengagungan kepada Allah, bakal bisa lebih kuat untuk sholat lama. Maka tak salah ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan ketika Nabi SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu nanti di akhiratnya akan bersama dengan orang yang ia cintai, siapapun itu. Maka ketika Allah Azza wa Jalla yang dijadikan cinta pertama, yang kita senantiasa hadirkan dalam setiap lisan dan zikir kita, maka artinya kita akan berdampingan, dalam arti kita akan dekat dengan Allah Azza wa Jalla posisinya di akhirat kelak. Saya kasih contoh-contoh gambaran yang real saja Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kenikmatan surga ini entah saya sudah pernah tanyakan di sini atau belum. Kenikmatan surga, apa yang paling utama di surga itu, yang paling hebat kenikmatan di surga itu? Yang akan terfikirkan oleh kita kenikmatan surga itu makan enak gitu ya, minum enak begitu, syahwat terpuaskan dengan lebih dari dunia begitu kan. Kemudian apa lagi? Harta gak usah diminta, kan pasti dikasih, kan seperti itu ya. Artinya yang tergambar itu seluruh kenikmatan dunia yang tidak kita dapatkan di dunia itu. Dan memang betul itu tidak salah. Cuman kenikmatan terbesar di surga itu bukanlah hal-hal yang tentang kepuasan perut maupun syahwat, bukan. Kepuasan kenikmatan yang paling besar di akhirat bukan masalah makanan. Meskipun itu salah satu nikmatnya. Kenikmatan dan nikmat terbesar di akhirat bukanlah kenikmatan syahwat. Meskipun itu salah satu di antaranya begitu. Kenikmatan di surga kelak bukanlah kenikmatan harta saja, meskipun harta termasuk kenikmatan surga begitu ya. Tapi apa? Kenikmatan yang paling utama, yang paling besar di akhirat kelak adalah kenikmatan ketika melihat sosok Allah Azza wa Jalla. Apakah melihat sosok Allah Azza wa Jalla itu terikat dengan kepuasan perut? Tidak. Apakah melihat sosok Azza wa Jalla merupakan kenikmatan syahwat farj, syahwat organ vital? Tidak. Lalu melihat Allah ini merupakan kenikmatan apa? Yaitu kenikmatan batin, kenikmatan yang berbuah dari sikap cinta tadi begitu. Ya, artinya orang akan senang melihat Allah itu kapan? Ketika ia senantiasa tahu bahwasanya senantiasa menghadirkan saya ini cinta Allah.
Saya ini senantiasa mengagungkan Allah di dalam ibadah saya. Iya, dia di akhiratnya akan senang melihat Allah Azza wa Jalla. Tapi bayangkan ketika apa? Ketika dalam ibadah kesehariannya dia lalai dalam menghadirkan sikap ini. Dia abai menghadirkan bahwasanya di dalam salat saya ini dia tidak dihadirkan. Saya salat mencintai Allah Azza wa Jalla. Saya salat ini dalam rangka mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kira-kira nanti di akhirat ketika melihat Allah Azza wa Jalla akan bagaimana begitu? Apakah akan senang? Atau jangan-jangan gak akan masuk surga sama sekali orang yang model seperti itu? Ya kan? Jangan-jangan orang yang tidak pernah menghadirkan sikap cinta, yang tidak berusaha menghadirkan sikap cinta kepada Allah Azza wa Jalla, jangan-jangan yang seperti itu gak akan masuk surga sama sekali. Toh apa? Ya kalau ibadahnya tidak didasari cinta, ya tadi kan, ibadahnya hanya sekedar gugur kewajiban saja, masa bodoh, yang penting saya udah sholat. Atau yang tadi ibadahnya dimaksudkan untuk meraih tujuan dunia, artinya Allahnya nggak ada, ruh pengagungan dan cintanya nggak ada. Ya itu nggak masuk surga kan nantinya, karena nanti yang satu hilang ruh cintanya, yang satu dia melakukan dosa. Karena apa? Karena ibadahnya ia murni tujuannya hanya untuk urusan duniawi saja. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka slogannya Allah Azza wa Jalla ketika terkait sikap cinta, sikap menghadirkan perasaan cinta dan merupakan menghadirkan perasaan ta'zim, pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla itu perlu proses. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam sebuah firman-Nya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Terjemahnya kurang lebih begini: wahai orang-orang yang beriman, siapapun di antara kalian yang murtad, keluar dari agama Islam, atau ia pernah kafir lalu masuk Islam lalu balik lagi ke kafirannya, begitu ya. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka Allah akan mengganti generasi tersebut, orang-orang yang murtad tersebut, dengan orang-orang yang bagaimana cirinya? Dengan orang-orang yang yuhibbuhum wa yuhibbunah, dengan orang-orang yang Allah cintai mereka dan orang-orang ini mencintai Allah Azza wa Jalla. Bagaimana bukti cinta mereka? Adzillatin 'alal mu'minin, mereka santun, mereka merendah, mereka ihsan, berbuat baik, berperangai yang baik kepada sesama muslimin, kaum mukminin. A'izzatin 'alal kafirin, bersikap tegas terhadap orang-orang kafir yang tidak ada perjanjian damai sebelumnya. Artinya kafir harbi, begitu ya. Orang kafir yang mesti diperangi, bukan kafir dhimmi. Kalau kafir dhimmi tetap harus artinya kita muamalah baiknya hanya sekedar urusan duniawi saja. Tapi tetap meskipun dengan kafir dhimmi, ya itu seperti ibaratnya di Indonesia kan. Di Indonesia kan kita hidup berbaur kan dengan orang-orang non-muslim. Ya bukan artinya kita boleh main perangi mereka, kan tidak. Bertetangga yang baik. Akan tetapi masalah akidah, masalah kepercayaan, masalah keimanan, tunggu dulu, saya tidak akan mengikuti Anda. Kan seperti itu. Maka di sini a'izzatin 'alal kafirin, dia punya sikap yang tegas terhadap orang-orang yang non-muslim. Artinya Anda silahkan, saya tidak akan mengganggu ibadah Anda. Apalagi di negara yang mana kita heterogen, ada muslim, ada non-muslim. Tapi masalah keyakinan, masalah keimanan, masalah peribadahan, saya tidak akan pernah ikut campur dan saya tidak akan pernah mengikuti Anda. Kan seperti itu, aizatin al-kafirin. Yujahiduna fi sabilillah, berjihad dalam jalan Allah. Ini contoh. Artinya orang yang mencintai Allah itu tadi ya, diberi contohnya itu apa? Mereka itu santun kepada sesama kaum beriman. Mereka itu punya sikap atau posisi yang
benar atau mereka memiliki posisi yang proporsional terhadap orang-orang non-muslim. Lakum dinukum waliyadin, kan itu ya. Lalu mereka itu yujahidu, mereka senantiasa beramal solih. Wala yakhafuna laumata laim. Dan apa? Mereka tidak takut dicemooh. Mereka tidak takut dicemooh dalam rangka melaksanakan ibadah mereka. Ya, orang zaman sekarang kan di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apakah Bapak Ibu di sini kalau dalam ngantri-ngantri begitu ya? Ngantri bis, ngantri tiket, ngantri apa? Ya pokoknya ngantri BPJS, misalkan mau bayar BPJS atau ngantri apalah, yang pokoknya banyak antrian di situ. Pernahkah terfikirkan menggunakan antrian tersebut untuk sambil baca Quran? Atau jangan-jangan merasa malu begitu? Naon maca Quran teh di antrian BPJS misalnya, bukan tempatnya. Ya selama itu bukan tempat yang najis, bukan tempat yang kotor, bukan seperti tempat sampah, bukan seperti WC, mengapa tidak? Atau mungkin ada perasaan, enak mau mushaf ke mana? Saya malu bawa Quran kemana-mana. Ada yang perasaan seperti itu? Mungkin saja ada. Artinya apa? Artinya jangankan untuk apa? Menghadirkan sikap cinta dalam setiap ibadah, terhadap agamanya saja dia malu untuk menampakkannya. Kan seperti itu. Malu untuk menampakkan identitas saya ini muslim. Kan seperti itu. Maka ini menjadi catatan ya, bahwasanya sikap cinta kepada Allah Azza wa Jalla ini itu bukan hanya apa sekedar ucapan ya. Dari ayat barusan. Dari ayat barusan bukan sekedar ucapan. Ya. Kan cinta itu kan di dalam hati urusannya. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka mencintai Allah. Tapi ketika itu urusan hati, Allah memberikan contohnya dengan amalan fisik begitu. Mereka santun kepada sesama kaum mukminin. Itu mah kan amalan fisik. Ya. Mereka bersikap yang adil dan proporsional kepada kaum kafirin. Kan itu mah amalan nampak, itu bukan amalan hati. Di antaranya ada amalan, cuma itu amalan nampak. Berjihad apalagi kan itu amalan yang real, jelas terlihat. Ini artinya apa? Mahabbah, kecintaan itu akan berbanding lurus dengan pengamalan begitu. Maka pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan, Ustaz, kenapa saya masih masih kedul ibadah misalkan. Kenapa saya masih susah motivasi untuk beribadah, salat sunat masih susah begitu untuk dilaksanakan. Ya jawabannya hanya satu. Anda mencintai Allahnya sudah sampai mana? Anda merasa cinta Allah? Tidak. Kan tinggal seperti itu pertanyaannya. Karena kaidahnya barusan, cinta kepada Allah, tingginya cinta dan rendahnya cinta kepada Allah Azza wa Jalla itu akan berbanding lurus dengan apa? Dengan pengamalan, dengan sikap yang kita tentukan, dengan sikap yang wujud. Atau bahasa simpelnya makan seperti inilah. Ketika ada seseorang laki-laki mengaku mencintai seorang akhwat, kan bukti pengamalannya apa? Bukti wujudnya ya dinikahin, kan seperti itu. Datang ke walinya, sampaikan maksudnya, dinikahin dalam bentuk pengamalan, kan seperti itu. Bukan iya digombalin, dikawin henteu kan, gitunya istilahnya. Tapi wujud di dalam apa? Wujud dalam akad yang real. Maka Allah Azza wa Jalla apalagi? Maka tidak setiap omongan gitu, ya saya cinta Allah, saya menghormati Allah. Tetapi apa? Sholat masih pakai kaos yang bergambar tidak jelas. Mana pengagungan kepada Allahnya? Gitu. Di majelis ilmu gitu, di majelis ilmu atau masih di majelis ilmu kan ini ibadah ya, kita hadir pengajian itu kan ibadah, masih tersibukkan dengan hal-hal yang sebetulnya itu tidak ada kaitannya dengan pengajiannya. Mana pengagungannya terhadap ibadah tersebut, ya kan artinya kita ini sangat minim dan itu harus sadar begitu. Karena orang yang sakit dan sadar dia sakit itu lebih mending daripada orang yang sakit tapi ngerasa sehat. Nanti tahu-tahu ICU aja langsung begitu kan. Oh dah jag kamari teh najo ke ICU kan gitu. Akan banyak orang seperti itu. Dia sakit sebetulnya cuman dia merasa sehat, teu dirasa dia. Tahu-tahu ketika sakit sekali langsung ICU meninggal kan. Banyak yang seperti itu kan. Maka masalah mahabbah, masalah menghadirkan sikap cinta kepada Allah Azza wa Jalla itu sama seperti itu.
Ini harus senantiasa direview. Artinya senantiasa dievaluasi hati kita itu. Ibadah saya ini tuh sudah bisa dihadirkan belum sikap mahabbah dan ta'zimnya? Itu harus senantiasa direview. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita itu terus saja ya. Udah usia puluhan, udah usia akhirnya apa? Baru sekarat, baru sadar. Saya baru sadar ibadah itu hanya sekedar apa? Gugur kewajiban saja. Saya sadar bahwasanya ibadah selama ini hanya apa? Murni diniatkan untuk mendapatkan keuntungan dunia saja. Kan jadi jangan seperti itu. Jangan seperti apa orang-orang yang tidak sadar bahwasanya ia sakit, tahu-tahu langsung meninggal, langsung parah. Nah, amalan hati juga sama seperti itu. Bahkan di sini dikatakan, faman la mahabbata lahu fala islama lahu albattah. Orang yang tidak punya rasa cinta ke Allah sama sekali begitu, maka itu tidak ada keislaman. Dia hakikatnya dia Islamnya kosong. Artinya kita di sini sadar kita punya rasa cinta ya pada Allah Azza wa Jalla ya. Kita mau hadir, duduk, kita mau sholat berjamaah ya alhamdulillah. Akan tetapi apa? Perlu ditingkatkan dan perlu apa? Keistiqomahan dalam menyadari hal ini agar bisa dimaksimalkan dengan semaksimal mungkin. Begitu. Maka Allah Azza wa Jalla atau mohon maaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya Nabi Daud alaihi salam sebagaimana disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, meskipun dengan hadis yang sanadnya diperselisihkan sahih atau dhaifnya, namun terlepas dari itu doanya sangat bagus. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana min du'ai Dawud alaihi salam." Sesungguhnya di antara doa Nabi Dawud alaihi salam. Artinya ini sebelum Nabi ya. Jauh sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kana min du'ai Dawud alaihi salam. Di antara doa Dawud alaihi salam, apa doanya? Ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Nah. Ya Allah, saya mohon karuniakanlah kepada saya agar saya bisa mencintai Engkau. Wa hubba man yuhibbuka, dan ya Allah karuniai kepada saya agar saya bisa mencintai orang-orang yang cinta kepadamu. Itu kepanjangan ya diterjemahkan seperti itu. Simpelnya bagaimana? Ya Allah karunia saya agar saya bisa mencintai orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat. Begitu. Kan tak jarang. Ada kan orang-orang ketika ngelihat orang yang baik itu risih ya. Ada sebagian manusia itu seperti itu. Jadi mun ningali jelema soleh teh naon? Risih, nggak mau. Ada yang seperti itu. Jadi hatinya udah terlalu senang bergaul dengan orang-orang yang maksiat begitu. Akhirnya ketika bergabung dengan orang yang soleh risih, nggak mau. Lalu wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Wahai Allah, ini kan yang ketiga ya. Anugerahkanlah kepada saya agar saya bisa mencintai suatu amalan yang mana amalan ini merupakan bisa mendekatkan saya kepada kecintaan darimu. Ya kan cinta Allah itu kan jadi efeknya kan dari dua arah ya. Hamba cinta Allah, maka Allah pun akan cinta hambanya, kan seperti itu. Maka di doa Nabi Daud alaihissalam di sini ini menandakan bahwasanya hub ini memang betul-betul ikhtiari. Artinya pilihan dan perlu usaha. Maka Nabi Daud mengatakan, ya Allah bantu saya. Ini kalau nggak hafal Indonesianya ya dengan kalau tidak hafal Arabnya dengan Indonesianya saja. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, anugerahkanlah kepada saya agar saya bisa mencintaimu. Wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, anugerahkanlah kepada saya agar saya bisa mencintai orang-orang yang soleh, yang mana mereka itu mencintai Engkau juga. Termasuk apa? Termasuk istri, ya Allah. Istri, anak, berarti kan keluar anugerahilah saya istri yang mencintai Engkau ya Allah. Anugerahilah saya keturunan-keturunan yang mencintai Engkau. Kan jadi gitu maksudnya. Wa hubba man yuhibbuka itu. Lalu yang ketiga, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, anugerahkanlah kepada saya agar saya bisa mencintai setiap amalan yang mana amalan itu mendekatkan saya kepada kecintaan kepada Engkau. Kan ini luar biasa. Lalu doa ini diaminkan oleh anak Nabi Muhammad SAW. Diaminkan ini bukan dalam arti diamini ya.
Tapi diaminkan dalam arti diikuti. Begitu. Doa ini diikuti oleh Nabi SAW. Maka dalam hadis Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW, Mu'adz menyampaikan doa Rasulullah, bahwasanya Rasulullah berdoa seperti Nabi Daud itu. Jadi ada di antara doa Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Jadi doanya persis sama doa Nabi Daud yang tadi. Ya Allah, bantu saya agar saya bisa mencintaimu. Ya Allah, anugerahkan saya agar saya bisa mencintai orang-orang yang taat, orang-orang yang solih. Ya Allah, bantu saya agar saya bisa mencintai amalan yang mendekatkan kepada dirimu, yang mendekatkan kepada cintamu. Artinya apa? Ini menghadirkan sikap mahabbah, menghadirkan sikap ta'zim. Itu merupakan apa? Inti dalam beribadah. Salah satu inti dari keimanan. Dan itu adalah bukti salah satu dari syarat dan salah satu dari rukun atau salah satu dari inti dari kalimat la ilaha illallah. Jadi ketika seseorang muadzin mengatakan Allahu akbar la ilaha illallah. Ketika mengatakan la ilaha illallah, itu kalimat itu mengapa sampai Nabi SAW mengatakan apa? Siapapun yang mengatakan la ilaha illallah ketika ia sekarat, maka ia akan masuk surga. Kan seperti itu? Itu bukan hanya sekedar kalimatnya saja, tapi makna yang terkandung di dalamnya. Sampai-sampai para ulama mengatakan di antara la ilaha illallah ini kan kunci surga berarti ya. Dia itu memiliki gerigi-gerigi, kan kunci itu punya gerigi ya. Kan kunci tidak polos bulat kan? Ya. Kan kunci itu tidak polos bulat, artinya ada lekukan-lekukannya. Nah, lekukan-lekukannya itu diantaranya adalah mahabbah. Maka diantara para ulama ada mengatakan kandungan la ilaha illallah itu atau syarat la ilaha illallah itu sehingga dia bisa menjadi kunci surga itu ada 7 diantaranya. Salah satunya apa? Mahabbah tadi. Maka diantaranya apa? Ada 7 ya. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu wasidqu wal ikhlasu wal mahabbah. Ada 7. Jadi syarat la ilaha illallah itu adalah syarat di dalam ibadah itu sendiri. Ilmu artinya kita tahu Allah itu esa, ibadah itu tidak boleh asal-asalan, berarti ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah. Yakin Allah itu Maha Esa, Maha Satu, dan ibadah tidak boleh diperuntukkan pada selain Allah. Kemudian al-qabul, kita terima ridho bahwasanya Allah sebagai Tuhan dan Allah yang memberikan kita aturan-aturan. Makanya sampai ada zikir kan, raditu billahi robba wa bil islami dina, kan seperti itu. Kemudian ini wal inqiyad itu tadi patuh tadi. Ini berarti salah satu inti sari ibadah yang tadi tadallul wal khudu. Kemudian syariat yang terakhir adalah al-mahabbah, kecintaan pada Allah Azza wa Jalla. Artinya hal-hal seperti ini mesti bisa kita hadirkan di dalam benak kita masing-masing dalam setiap ibadah kita. Artinya ibadah nggak akan ada yang asal-asalan, Pak Bu. Misalkan contoh kecilnya berwudu begitu ya. Berwudu di antara hal-hal yang makruh. Makruh itu artinya kalau ditinggalkan dapat pahala, kan seperti itu. Di antara hal yang dimakruhkan ketika wudu itu adalah berlebihan dalam menggunakan air misalkan. Ya kalau kalau misalkan ternyata berlebihan ya enggak dosa, tapi makruh begitu ya. Lebih baik enggak. Artinya apa? Ketika dia bisa menghadirkan perasaan ketika wudu ini wudu itu mengagungkan Allah loh. Dan di antara aturan mengagungkan Allah itu nggak boleh israf. Artinya wudunya pun akan apik begitu. Akan menggunakan air yang secukupnya. Seperti itu kan. Makan pun akan seperti itu. Makan ini saya bisa jadi ibadah ketika untuk ketaatan. Dan artinya makanan yang dipergunakan untuk ibadah juga artinya ada aturan yang nggak boleh israf, nggak boleh berlebihan, nggak boleh melebihi kemampuan yang kita miliki. Seperti itu kan. Artinya dengan menghadirkan perasaan tadi itu menjadi motivasi. Makanya itu sudah menjawab 2 pertanyaan tadi. Mengapa saya kurang khusyuk dalam beribadah? Mengapa saya kurang semangat dalam beribadah? Jawabannya 1. Kita belum terbiasa untuk menghadirkan perasaan cinta dan perasaan mengagungkan di dalam ibadah tersebut.
Kalaulah dua ini secara sederhana bisa kita hadirkan dalam setiap ibadah nggak akan ada yang asal-asalan. Ibadah akan dilakukan dengan sepenuh hati. Ibadah akan dilakukan dengan sepenuh jiwa dan persembahan terbaik, begitu ya. Maka seyogianya terkait masalah mahabbah ini dia masalah klasik sebetulnya. Dia itu masalah klasik dalam arti masalah yang kita tahu ya. Kita semua tahu, saya, bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini, kita semua tahu bahwasanya kita itu harus mencintai Allah, ya, betul. Tetapi perasaan mencintai Allah ini harus senantiasa diingatkan begitu. Harus senantiasa bisa kita hadirkan di dalam benak kita dan terbesit di dalam benak, begitu loh. Sehingga ibadah semangat, ibadah bisa lebih khusyuk. Mengapa? Karena hal ini senantiasa terbesit di dalam benak. Ya, ini terlepas ya apakah hati itu atau ingatan itu di sini atau di hati. Ya, maka tentang ayatnya tentang ayat-ayat tentang kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla itu sudah termasuk ya dalam orang-orang yang beriman. Jadi masuk dalam keumuman ayat-ayat orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu gitu ya. Atau misalkan Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Orang muhsin itu ya pasti ada mahabbah. Begitu. Orang beriman itu pasti tinggi mahabbahnya. Ya, maka saya tekankan sekali lagi, perasaan seperti ini seyogianya bisa kita hadirkan dalam setiap ibadah, dalam setiap kegiatan hari-harian kita, apalagi yang erat, yang jelas itu merupakan sebuah ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Mencari nafkah, bermuamalah di pasar, ya kan? Bermuamalah di pasar itu bisa jadi pahala. Bisa jadi pahala ketika ada aturannya dipenuhi. Artinya kalau seluruh pedagang begitu kan, seluruh pedagang misalkan di pasar menyadari di dalam berdagang ini ada unsur ibadahnya, dan mereka hadirkan sikap mahabbah dan sikap ta'zim di situ, nggak akan ada pedagang yang culas, akan jarang pedagang-pedagang yang menipu. Mengapa? Karena di dagangannya juga sudah diniatkan, ini dagang saya ini bentuk cinta dan pengagungan saya, masa mau asal-asalan, masa mau banyak pelanggaran, kan seperti itu ya. Jadi ini kaidah dasar, cuman saya di sini hanya ingin mengingatkan kembali bahwasanya itu adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Dan doa terakhir, satu doa lagi, hadisnya sahih dari Mu'adz bin Jabal juga, bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan sebuah doa yang doanya sudah kita hafal. Ya, doanya adalah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kan itu doanya kita hafal. Tapi saya ingin tanya, ini doa ini sahih. Ini doa ini sehari ini sudah diucapkan berapa kali? Karena minimalnya itu diucapkan setiap ujung sholat. Berarti kalau kita hari ini sholat 5 wajib saja, sholat 5 kali yang wajib saja, berarti minimal 5 kali. Nah, sudah diucapkan berapa kali atau lupa? Nah, itu lupa itu yang menjadi penyakit kita. Makanya itulah ada fungsinya hadir di pengajian, itulah fungsinya hadis majlis zikir, majlis ilmu, untuk saling mengingatkan. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mungkin pada pertemuan kali ini saya cukupkan sekian, bahwasanya sikap mahabbah, sikap ta'zim, sikap kecintaan, pembuktian lewat pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla merupakan ruh dari ibadah, merupakan inti dari suatu ibadah. Maka ketika ibadah kosong dari sikap cinta dan pengagungan, maka saya jamin ibadahnya akan asal-asalan. Saya jamin ibadahnya akan hampa. Saya jamin ibadahnya ya akan penuh dengan kekosongan dan penuh dengan ketidakpuasan. Maka seyogianya kita bisa hadirkan dua sikap ini di dalam ibadah kita sehari-hari. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka hubbaka